Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan pecinta catur. Selamat datang di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan Raja Benteng Pion melawan Raja Benteng. Dan pada saat posisi gini rajanya putih itu di E3, pion di E4, bentengnya di G1. Nah, ini waktunya putih melangkah menang. Dan posisi rajanya hitam ini kurang bagus karena digaris sama benteng G1, nggak bisa keluar. Ya, putih jalan menang. Tentunya langkahnya yang paling bagus untuk menggiring pion, ya kan? Untuk menggiring pion menjadi promosi. Raja ke D4. Raja D4, benteng ke D8 cek, raja ke E5, benteng ke E8, raja ke F5, benteng ke F8, ya kan? Raja E6, benteng ke E8 lagi. Nah, otomatis putih kan dikira melindungi pion, ternyata enggak, ada ancaman mat. Raja F6, nah ini tanda seru. Kalau makan pion di E4 tentunya langsung cekmat. Kalau enggak makan berarti kan ngecek, ada ancaman mat masalahnya, ya. Benteng ke F8 lagi, baru raja ke E7. Suatu misal benteng ke F4 dan seterusnya, pion E5, benteng F2, pion E6, raja ke H7. Nah, kita ingat dengan jembatan Lucena. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya rubah lagi posisinya. Posisinya saya rubah sedikit, rajanya di H4, ya, tetap digaris dengan benteng G1. Dan putih ini jalan dan menang. Tentunya menggiring pion menjadi promosi dan jadi menteri. Ini langkahnya gimana supaya menang? Tentunya adik-adik junior mungkin sudah bisa, pemain catur pemula. Apa langkahnya supaya menang? Saya kasih waktu 10 detik. Oke, langkahnya yang bagus E5, ya, karena posisi rajanya ini nggak bagus. Posisi raja di H4, benteng kali E5 cek, otomatis langsung kalah, kena raja ke F4, mengancam benteng sambil mengoposisi raja hitam dengan ancaman benteng H1 cekmat. Oke, paham ya? Kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari E5 tadi. Tentunya nggak dimakan. Raja jalan ke H5, tetap raja ke E4. Nah, kalau sudah jarak begini, otomatis nggak usah pasti jadi, karena jaraknya 2 petak. Suatu misal raja ke H6, ya raja tetap ke D5 atau F5, karena jaraknya 2 petak, nggak usah mengancam mat, pasti jadi membentuk jembatan Lucena nantinya. Benteng ke D8 cek, raja ke E6, benteng ke E8 cek, raja ke F6, benteng F8 cek, raja ke E7, tarik benteng ke F2, ya E6, misalkan raja H7, raja D7, benteng ke D2, raja ke E8, benteng ke D3,
E7, benteng D2. Nah, kita ingat dengan jembatan Lusena, harus benteng ke G4. Gitu aja, dan diteruskan sendiri adik-adik junior sama pecatur pemula tentunya. Kalau memperhatikan di video-video saya pastinya sudah bisa memainkan seperti ini, pasti menang ya, paham ya. Oke, saya rubah lagi bentuk posisinya. Posisi yang terakhir saya rubah sedikit, posisinya raja di H5, tadi raja di H4 dan raja H6 sudah, sekarang posisi raja ke H5 ya, untuk hitam. Posisinya putih tetap benteng G1, raja E3, pion E4 ya. Ini waktunya putih melangkah dan menang. Nah, cara menyelesaikan ini beda ya. Suatu misal ini cara menyelesaikannya ceroboh, dikiranya menyelesaikan hampir sama dengan raja di H6, itu keliru. Suatu misal raja D4, benteng D8, cek, raja E5, benteng E8, raja F5, benteng F8, cek, raja E6, benteng E8. Suatu misal memancing kan, raja F6, ngasih pion E4 kan, nah ini blunder putih. Langsung dimakannya sama hitam, benteng kali E4. Suatu misal raja ke F5, ngancam mat sama ngancam benteng. Nah, ini ternyata tidak mati. Langkahnya jangan benteng ke H4, langkahnya benteng ke A4. Yang tidak mati itu benteng ke A4. Kalau misalkan cek, tutup, jadi nggak mati. Yang diharapkan putih itu suatu misal benteng ditutupkan ke H4 sebelum dicek, lah itu memang kalah, kena benteng ke sini, ke G8, kalah ya, paham ya. Tapi kalau suatu misal tadi bentengnya tidak ke H4, benteng ke A4, ya remis ya. Benteng ke H1, benteng ke H4, tutup. Benteng ditarik ke G1, benteng ke A4 lagi. Suatu misal benteng ke G8, ya dicek supaya menjauh, tidak mengoposisi, dan seterusnya dicek sampai menjauh dan dipastikan remis ya, paham ya. Saya ulangi posisi dari awal. Nah, posisi begini. Ini waktunya putih menang. Kan saya pernah bilang kalau waktunya putih kesulitan, buat tempo, buatlah waktunya hitam jalan. Tentunya langkahnya apa? Benteng ke G7. Setelah rajanya ngancam di H6 gini, ditarik lagi benteng ke G2. Mau diselesaikan dengan raja H6 kan, seperti contoh raja H5, benteng ke G1, tanda seru ini, dan disuruh jalan hitam. Kalau raja H6 tadi sudah kita beri contoh yang di video yang di atas itu, contoh di atas, raja H4 langsung pion E5 menang. Kalau benteng ke E7 ya jaraknya 2 petak dengan raja, ya pastinya bisa menggiring promosi. Kalau yang benteng yang di A8, nah ini belum. Benteng A8 ya tetap pion E5. Suatu misal di garis benteng ke A4, langsung tetap maju pion di E6. Suatu misal diancam benteng ke A6, ya tinggal raja ke F4. Kalau makan tinggal raja ke F5 sambil mengoposisi, dan pasti kalah ya. Kalau benteng kali E6 ya raja ke F5. Lagi ini beda, bentengnya di belakang, di checkmate, paham ya. Kita ulangi posisi dari tadi. Suatu misal begini kan, balik lagi posisi di benteng sini. Sekarang waktunya jalan raja H4 juga kalah, raja H6 kalah, benteng A8 juga kalah. Dan dipastikan pasti menang karena disuruh jalan hitam. Paham ya?
Oke, kalau sudah paham, demikian ending dari kami. Dan silahkan mencoba mengotak-ngatik ya. Jika senang dengan ending Raja Benteng Pion melawan Raja Benteng, silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Salam gen unasumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.